Perkenalkan, nama saya Iska Manuputi dari kelas keperawatan D. Di saat ini saya akan mempresentasikan tugas ilmu dasar keperawatan dengan dosen pengampu Nyonya Grace Wakano Escape MCAP. Materi yang akan saya presentasikan yaitu anatomi fisiologi sistem sensori. Sistem sensori atau dalam bahasa Inggris sensory system berarti yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ akhir yang khusus menerima berbagai jenis rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut dihantarkan oleh sensoris neuron atau saraf sensoris dari berbagai organ indera menuju otak untuk ditafsirkan. Reseptor sensori merupakan sel yang dapat menerima informasi kondisi dalam dan luar tubuh untuk dapat direspon oleh saraf pusat. Impuls listrik yang dihantarkan oleh saraf akan diterjemahkan menjadi sensasi yang nantinya akan diolah menjadi persepsi di saraf pusat. Sistem persepsi sensori manusia terdiri dari organ mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Apa itu anatomi fisiologi sistem sensori persepsi? Anatomi dan fisiologi sistem penglihatan atau mata. Indera penglihatan yang terletak pada mata atau organ visus yang terdiri dari organ okuli aksesoria atau alat bantu mata dan okulus atau bola mata. Saraf indera penglihatan, saraf optikus, muncul dari sel-sel ganglion dalam retina, bergabung untuk membentuk saraf optikus. A. Organ okuli aksesoria. Organ okuli aksesoria atau alat bantu mata terdapat di sekitar bola mata yang sangat erat hubungannya dengan mata. Terdiri dari yang pertama, cavum orbita, yang merupakan rongga mata yang bentuknya seperti kerucut dengan puncaknya mengarah ke depan dan ke dalam. Yang kedua, supercilium atau alis mata, merupakan batas orbita dan potongan kulit tebal yang melengkung, ditumbuhi oleh bulu pendek yang berfungsi sebagai kosmetik atau alat kecantikan dan sebagai pelindung mata dari sinar matahari yang sangat terik. Yang ketiga, palpebra atau kelopak mata, merupakan dua buah lipatan atas dan bawah kulit yang terletak di depan bulbus okuli. Kelopak mata atas lebih besar daripada kelopak mata bawah. Fungsinya adalah pelindung mata sewaktu-waktu kalau ada gangguan pada mata. Yang keempat, aparatus lacrimalis atau air mata. Air mata dihasilkan oleh kelenjar lacrimalis superior dan inferior melalui ductus excretorius lacrimalis masuk ke dalam sakus conjunctiva melalui bagian depan. Yang kelima, bola mata terus ke sudut tengah bola mata ke dalam kanalis lacrimalis, mengalir ke ductus nasolacrimatis, terus ke meatus nasalis inferior. Yang keenam, musculus oculi atau otot mata, merupakan otot ekstrinsik mata terdiri dari muscular levator palpebralis superior inferior, fungsinya mengangkat kelopak mata. Yang berikut, musculus orbicularis oculi otot lingkar mata, fungsinya untuk menutup mata. Yang berikut, musculus rectus oculi inferior, fungsinya untuk menutup mata. Yang berikut, musculus rectus oculi medial, fungsinya menggerakkan bola mata. Yang berikut, musculus obliquus oculi inferior, fungsinya menggerakkan bola mata ke dalam dan ke bawah. Yang berikut, musculus obliquus oculi superior, fungsinya memutar mata ke atas, ke bawah, dan keluar. Yang ketujuh, konjungtiva. Permukaan dalam kelopak mata disebut konjungtiva palpebra, merupakan lapisan mukosa. Bagian yang membelok pada kemudian melekat pada bola mata disebut konjungtiva bulbi. Dan konjungtiva ini sering terdapat kelenjar limfa dan pembuluh darah. D. Oculus. Oculus atau mata, meliputi bola mata atau bulbus oculi.
Nervus opticus, saraf otak 2, merupakan saraf otak yang menghubungkan bulbu okuli dengan otak dan merupakan bagian penting organ visus. C. Tunica oculi. Tunica oculi terdiri dari yang pertama, kornea. Merupakan selaput yang tembus cahaya. Melalui kornea, kita dapat melihat membran pupil dan iris. Penampang kornea lebih tebal dari sklera, terdiri dari 5 lapisan epitel kornea, 2 lamina elastika anterior atau Bowman, 3 substansi propia, 4 lamina elastika posterior, dan 5 endotelium. Kornea tidak mengandung pembuluh darah peralihan antara kornea ke sklera. Yang kedua, sklera merupakan lapisan fibrosa yang elastis yang merupakan bagian dinding luar bola mata dan membentuk bagian putih mata. Bagian depan sklera tertutup oleh kantong konjungtiva. D. Tunica vascula oculi. Tunica vascula oculi merupakan lapisan tengah dan sangat peka oleh rangsangan pembuluh darah. Lapisan ini menurut letaknya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, koroid, merupakan selaput yang tipis dan lembab, merupakan bagian belakang tunika vasculosa. Fungsinya memberikan nutrisi pada tunika. Yang kedua, corpus ciliaris, merupakan lapisan yang tebal, terbentang mulai dari ora serrata sampai ke iris. Bentuk keseluruhan seperti cincin dan musculus ciliaris. Fungsinya untuk terjadinya akomodasi. Yang ketiga, iris, merupakan bagian terdepan tunika vasculosa oculi, berwarna karena mengandung pigmen, berbentuk bulat seperti piring dengan penampang 12 mm, tebal 12 mm. Di tengah terletak bagian berlubang yang disebut pupil. E. Tunica nervosa. Tunica nervosa merupakan lapisan terdalam bola mata, disebut retina. Retina dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, pars optica retina, dimulai dari kutub belakang bola mata sampai di depan khatulistiwa bola mata. Yang kedua, pars ciliaris, merupakan lapisan yang dilapisi bagian dalam korpus siliar. Yang ketiga, pars iridica, melapisi bagian permukaan belakang iris. Yang kedua, anatomi dan fisiologi sistem pendengaran atau telinga. A. Telinga bagian luar, auricula atau daun telinga, menampung gelombang suara yang datang dari luar masuk ke dalam telinga. Meastus acousticus externa atau liang telinga, saluran penghubung auricula dengan membran timpan, panjangnya 2,5 cm, terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Saluran ini mengandung rambut, kelenjar subasea, dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan sekret-sekret berbentuk serum. B. Telinga bagian tengah, cavum tympani, rongga di dalam tulang temporalis yang di dalamnya terdapat 3 buah tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, stapes yang melekat pada bagian dalam membran timpani. Antrum timpani merupakan rongga tidak teratur yang agak luas, terletak di bagian bawah samping dari cavum tympani. Antrum timpani dilapisi oleh mukosa, merupakan lanjutan dari lapisan mukosa cavum tympani. Rongga ini berhubungan dengan beberapa rongga kecil yang disebut selula mustoid, yang terdapat di belakang bawah antrum, di dalam tulang temporalis. Tuba auditiva Eutzacki, saluran tulang rawan yang panjangnya 3,7 cm, berjalan miring ke bawah agak ke depan, dilapisi oleh lapisan mukosa. C. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terletak pada bagian tulang keras, pilorus temporalis. Terdapat reseptor pendengaran, dan alat pendengaran ini disebut labirin. Yang pertama, labyrinthus osseus,
serangkaian saluran bawah dikelilingi oleh cairan yang dinamakan perilimfe. Labyrinthus osseus terdiri dari vestibulum, cochlea, dan canalis semicircularis. Yang kedua, Labyrinthus membranous terdiri dari yang pertama utriculus, bentuknya seperti kantong lonjong dan agak gepeng terpaut pada tempatnya oleh jaringan ikat. Pada dinding belakang utriculus terdapat muara dari ductus semicircularis dan pada dinding depannya ada tabung halus disebut utriculosa circularis, saluran yang menghubungkan antara utriculus dan sacculus. Yang kedua, sacculus. Bentuknya agak lonjong lebih kecil dari utriculus, terletak pada bagian depan dan bawah dari vestibulum dan terpaut erat oleh jaringan ikat. Yang ketiga, ductus semicircularis. Ada 3 tabung selaput semicircularis yang berjalan pada canalis semicircularis, yaitu superior, posterior, dan lateralis. Bagian ductus yang melebar disebut dengan ampula selaput. Yang keempat, ductus cochlearis merupakan saluran yang bentuknya agak segitiga seolah-olah membuat batas pada koklea timpani. Yang ketiga, anatomi dan fisiologi sistem pembau atau hidung. Struktur hidung luar berbentuk piramida tersusun oleh sepasang tulang hidung pada bagian superior lateral dan kartilago pada bagian inferior lateral. Struktur tersebut membentuk piramid sehingga memungkinkan terjadinya aliran udara di dalam kafum nasi. Dinding lateral kafum nasi tersusun atas konka inferior, media, superior, dan meatus. Meatus merupakan ruang di antara konka. Meatus media terletak di antara konka media dan inferior yang mempunyai peran penting dalam patofisiologi rhinosinusitis karena melalui meatus ini kelompok sinus anterior atau sinus frontal, sinus maksila, dan sinus ethmoid anterior berhubungan dengan hidung. Meatus interior berada di antara konka inferior dan dasar rongga hidung. Pada permukaan lateral meatus lateral terdapat muara ductus nasolacrimalis. Fungsi fisiologi hidung adalah penghidup, filtrasi, proteksi, humidifikasi, penghangat udara, dan resonasi suara. Sistem vaskular dan sekresi hidung berperan penting dalam mempersiapkan udara inspirasi sebelum masuk ke saluran napas atas dan trakeobronkial. Saat inspirasi udara masuk ke vestibulum dengan arah vertikal oblik dan mengalami aliran laminar. Ketika udara mencapai nasal valve, terjadi turbulen sehingga udara inspirasi langsung mengadakan kontak dengan permukaan mukosa hidung yang luas. Aliran turbulen tersebut tidak hanya meningkatkan fungsi penghangat dan humidifikasi, tetapi juga fungsi proteksi. Yang keempat, anatomi dan fisiologi sistem perasa atau lidah. Lidah terdiri dari 2 kelompok, yaitu otot intrinsik melakukan gerakan halus dan otot ekstrinsik yang melaksanakan gerak kasar pada waktu mengunyah dan menelan. Lidah terletak pada dasar mulut, ujung, serta tepi lidah bersentuhan dengan gigi, dan terdiri dari otot serat lintang dan dilapisi oleh selaput lendir yang dapat digerakkan ke segala arah. Lidah terbagi menjadi 3. Yang pertama, radix lingua atau pangkal lidah. Yang kedua, dorsum lingua atau punggung lidah. Yang ketiga, apex lingua atau ujung lidah. Bila lidah digulung ke belakang, tampak permukaan bawah yang disebut frenulum lingua, sebuah struktur ligamen yang halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Permukaan atas seperti
perludrae, dan ditutupi pupil-pupil. Terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama papilla circumvallata, yang kedua papilla fungiformis, yang ketiga papilla filiformis. Fisiologi lidah. Seluruh rasa dapat dirasakan oleh seluruh permukaan lidah. Rasa yang dapat dirasakan indera pengecap yaitu manis, asin, asam, dan pahit yang dikenal dengan istilah sensasi rasa primer. Selain itu, ada rasa kelima yang telah teridentifikasi, yakni umami yang dominan ditemukan pada glutamat. 5 rasa yang dapat dikecap lidah. Yang pertama, rasa manis. Hampir semua zat yang dapat menyebabkan rasa manis merupakan zat kimia organik seperti gula, glikol, alkohol, aldehida, keton, amida, ester, asam amino, asam sulfonat, dan asam halogen. Sedangkan zat anorganik yang dapat menimbulkan rasa manis pada timah hitam dan berelium. Daerah sensitivitas rasa manis terdapat pada apeks lingua. Yang kedua, rasa asam. Rasa asam disebabkan oleh suatu golongan asam. Makin asam suatu makanan, maka sensasi rasa asamnya semakin kuat. Daerah sensitivitas rasa asam terdapat pada sepanjang tepi lateral lidah bagian posterior. Yang ketiga, rasa asin. Rasa asin ditimbulkan oleh garam terionisasi, terutama konsentrasi ion sodium. Antara satu garam dengan garam lainnya memiliki kualitas rasa asin yang sedikit berbeda dikarenakan beberapa jenis garam mengeluarkan rasa lain di samping rasa asin. Daerah sensitivitas rasa asin terdapat pada sepanjang tepi lateral lidah bagian anterior. Yang keempat, rasa pahit. Zat-zat yang memberikan rasa pahit semata-mata hampir semua merupakan zat organik. Daerah sensitivitas rasa pahit terdapat pada dorsum lidah bagian posterior. Yang kelima, rasa umami. Rasa umami mempunyai ciri khas yang jelas berbeda dari keempat rasa lain, termasuk sinergisme peningkat rasa antara dua senyawa umami yaitu L-glutamat dan 5-ribomulceotidas. Umami adalah rasa yang dominan ditemukan dalam ekstrak daging dan keju. Yang kelima, anatomi dan fisiologi sistem peraba atau kulit. Kulit manusia tersusun atas 2 lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda, 400 sampai 600 mm untuk kulit tebal. Kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75 sampai 150 mm untuk kulit tipis. Kulit selain telapak tangan dan kaki memiliki rambut. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan yang pertama, melanosit, yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Yang kedua, sel Langerhans, yaitu sel yang merupakan makrofag turunan sumsum tulang yang merangsang sel limfosit. Sel Langerhans juga mengikat, mengolah, dan mempresentasikan antigen kepada sel limfosit. Dengan demikian, sel Langerhans berperan penting dalam imunologi kulit. Yang ketiga, sel Merkel, yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuron endokrin difus D, keratinosit, yang secara bersusun dari lapisan paling luar hingga paling dalam sebagai berikut. Yang pertama, stratum corneum, terdiri atas 15 sampai 20 lapis sel gepeng tanpa inti dengan sitoplasma yang dipenuhi keratin. Yang kedua, stratum lucidum, terdiri atas lapisan tipis sel epidermis eosinofilik
yang sangat gepeng. Yang ketiga, stratum granulosum, terdiri atas 3-5 lapis sel poligonal gepeng yang sitoplasmanya berisikan granul keratohyalin. Yang keempat, stratum spinosum, terdiri atas sel-sel kuboid. Sel-sel spinosum saling terikat dengan filamen. Yang kelima, stratum basal atau germinativum, merupakan lapisan paling bawah pada epidermis, terdiri atas selapis sel kuboid. Dermis, yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare dan stratum reticular. Stratum papillar, yang merupakan bagian utama dari papilla dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblast, sel mast, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh atau ekstravasasi. Stratum reticular yang lebih tebal dari stratum papillar dan tersusun atas jaringan ikat pada taratur, terutama kolagen tipe 1. Selain kedua stratum di atas, dermis juga mengandung beberapa turunan epidermis, yaitu folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar. Pada bagian bawah dermis terdapat suatu jaringan ikat longgar yang disebut jaringan subkutan dan mengandung sel lemak yang bervariasi. Jaringan ini disebut juga fascia superficial atau panniculus adiposus. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.